Usai pecat Rasman Nasution, Iklima Kim bantah alami pelecehan. Hotman Paris curiga. Semenjak memecat Rasman Arif Nasution, Iklima Kim muncul dengan memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Bagaimana tidak saat masih didampingi Rasman Arif Nasution, Iklima Kim mengaku telah mengalami pelecehan dari Hotman Paris. Namun semenjak Iklima Kim memecat Rasman jadi pengacaranya, Iklima Kim kini justru menyebut dirinya tidak mengalami pelecehan. Pengakuan Iklima Kim itu langsung ditanggapi oleh Hotman Paris. Hotman Paris yang merasa jadi korban fitnah kini meluapkan kekesalannya. Melalui akun Instagram @hotmanparisofficial, Hotman Paris kini balik menantang Rasman Nasution dan Andar Situmorang yang selama ini berkoar-koar dirinya telah melakukan pelecehan. Menurut Hotman Paris, kedua pengacara itu tak terlihat seusai Iklima Kim buka suara di hadapan awak media. "Halo Andar Situmorang dan Rasman Nasution, di mana batang hidungmu?" tantang Hotman Paris dikutip Tribunstyle.com Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. "Kenapa kau tidak menjawab pernyataan Iklima Kim yang dalam minggu ini sudah berkali-kali menyatakan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Hotman?" Hotman Paris lantas menyinggung pernyataan Iklima Kim. Pria kaya raya itu pun menantang Rasman Nasution yang sebelumnya ngotot menyebutnya melakukan pelecehan seksual. Kata Iklima Kim, katanya Rasman yang menyimpulkan, "Tolong buktikan bahwa Iklima Kim itu benar atau salah," tutur Hotman Paris. "Kalau kau punya harga diri buktikan, kenapa kau diam saja?" Hotman Paris menduga Rasman Nasution sengaja menyebarkan tuduhan pelecehan seksual karena memiliki dendam kepadanya. Ia lantas menyinggung nama mantan klien Rasman Nasution, Richard Lee. Sebagai informasi, Richard Lee kini tengah berseteru dengan Rasman Nasution. Perseteruan keduanya bermula saat Dr. Richard Lee tiba-tiba mencabut kuasa atas Rasman Nasution sebagai pengacaranya. "Saya tahu kamu itu dendam ke Hotman Paris, pengacara yang sangat terkenal dan banyak klien," ungkapnya. "Kamu curiga klienmu Dr. Richard Lee direbut Hotman setelah kau dipecat jadi pengacaranya." Sementara itu, Iklima Kim kini mengaku sudah enggan melanjutkan dugaan kasus pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Hotman Paris. Alih-alih melapor ke polisi, Iklima Kim justru berharap bisa berdamai dengan Hotman Paris yang sempat dimusuhinya. Iklima Kim ungkap dampak berseteru dengan Hotman Paris. Terlepas dari itu semua, Iklima Kim sangat merasakan dampak dirinya saat berpolemik dengan Hotman Paris. Dilansir Tribunstyle.com melalui kanal YouTube official NITNOT, Iklima Kim berujar pekerjaannya menjadi berantakan. "Terpengaruh pekerjaan," kata Iklima Kim dikutip Tribunstyle.com, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022. "Kerjaan berantakan," sambungnya. Meski begitu, Iklima Kim menegaskan kini pekerjaannya mulai membaik. "Semua awal-awal iya, sekarang sudah mulai membaik," tutur Iklima Kim. "Pekerjaan aku terpengaruh banget sih, cuman belakangan ini udah mulai yang mereka juga yang udah mungkin karena istilahnya membutuhkan peran aku juga di situ gitu. Jadi udah enggak seperti awal-awal," tambah Iklima Kim. Lebih lanjut, Iklima Kim berujar banyak pelajaran yang diambil dari kasusnya dengan Hotman Paris. Ia berujar mentalnya banyak dilatih karena kasus tersebut. "Banyak banget pelajarannya dalam banyak hal ya," ujar Iklima Kim. "Dilatih lagi mentalnya sih, lebih kuat lagi," sambungnya. Di samping itu, Iklima Kim menandaskan dirinya sudah lama tidak berkomunikasi dengan Hotman Paris semenjak kasus pelecehan seksual tersebut mencuat ke publik. "Udah lama banget, semenjak kasus ini muncul ini ya," kata Iklima Kim. Lantas Iklima Kim menuturkan agar kasusnya lekas selesai. Ia mengatakan tidak mau bermain-main dengan hukum. Iklima Kim menegaskan berusaha mencari solusi untuk permasalahan hukum yang dihadapinya. "Semoga cepat selesai deh," kata Iklima Kim. "Kalau kita menghadapi hukum kita enggak bisa mengada-ada, kita enggak bisa ngomong yang dilebih-lebihkan. Lebih cari solusi untuk menyelesaikan," tambahnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.